Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetaplah bahagia, senantiasa berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi-Mu yang setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita menerima ajaran yang sungguh luar biasa dari Tuhan Yesus, yakni sangat pentingnya mengampuni. Karena kita orang berdosa hanya bisa diselamatkan ketika memperoleh pengampunan Tuhan. Dan ketika kita memperoleh pengampunan Tuhan, hendaklah kita juga mengampuni sesama kita. Atau dengan mengampuni sesama kita, kita yakin Tuhan akan mengampuni kita. Saudara-saudariku, marilah kita belajar terus mengampuni. Dan mengampuni itu menjadi bagian dari upaya perjuangan pertobatan kita. Karena pengampunan itu yang akan menghentikan rantai kejahatan, dendam, dan segala macam karya-karya roh jahat. Pengampunan yang akan menyembuhkan orang untuk kembali kepada kehidupan dan keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati penuh pengampun, sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.